Salazar Indonesia. Dari tadi. Kita sekarang lagi ada di Mat Peci Cikoko. Ya. Jadi guys, Mat Peci itu singkatan dari Masyarakat Peduli Ciliwung dan Lingkungan Hidup. Mat Peci ini ada di 2 tempat di Jakarta Selatan, yaitu di Cikoko Pancoran dan di Srengseng Sawah. Awalnya dibentuk komunitas hijau di area ini pada tahun 2006. Lalu di tahun 2009 mulai dideklarasikan gerakan khusus untuk Ciliwung dengan nama Mat Peci. Yuk kita lihat-lihat lingkungannya. By the way, kami ditemenin sama anak ketua komunitas Mat Peci loh, namanya Abang L. Selain nemenin kami lihat-lihat lingkungan Mat Peci, Abang L juga ngajak kami nyiramin tanaman. Pinter banget ya Abang L. Ini berdasarkan kearifan lokal masyarakat Betawi lah ya, karena memang sebagian besar kita ini komunitasnya awalnya teman-teman kita nih anak-anak Betawi di sini, khusus karena memang saya lahir di sini, besar di sini gitu. Kemudian awal-awal itu kan kita lihat lingkungan kita berantakan, kotor ya, sungai terutama Ciliwung ada sampah di airnya, ada sampah di daratnya, di sempadan sungainya. Ya dari awal itu kita bergerak di sini gitu. Bagaimana kita membersihkan sungai, kemudian sempadan sungainya kita tanamin pohon lagi, kita rapikan. Sebenarnya hari ini kami ngapain aja sih di Mat Peci Cikoko? Pertama, dengerin Pak Usman kasih arahan, karena kami ingin menanam pakcoy, kangkung, dan juga bunga matahari. Kami juga ingin pindahin tanaman yang ada di tempat kecil ke tempat yang lebih besar. Kedua, ambil dulu nih alat-alatnya, yaitu ada ember, sekop, gembor, dan juga bibit tanamannya. Selanjutnya, yang ketiga, ambil dulu nih tempat tanamnya, yaitu plastik bungkus bekas minyak goreng. Ambil juga tanaman yang ada di tempat kecil. Terakhir, ambil media tanamnya. Step yang keempat, masukin media tanam ke plastik bekas minyak, tapi setengah plastik aja. Lalu pindahin tanaman yang ada di tempat kecil ini ke plastik bekas minyak yang udah diisi media tanam tadi. Setelahnya isi media tanam lagi deh sampai penuh. Tanamannya harus tegak juga loh ya. Nah, karena tadi tanaman yang di tempat yang kecil udah dipindahin ke plastik bekas minyak, tempat kecil ini kita isi lagi pakai media tanam. Setelah itu masukin bibit tanamannya sekitar 2-3 butir. Lalu setelahnya masukin lagi media tanamnya sampai penuh. Dan selesai, saatnya kita siram tanamannya biar mereka tumbuh. For your information, kami kelompok 3 ini harusnya ke Mat Peci Srengseng Sawah. Tapi dikarenakan di bulan puasa kemarin tidak ada kegiatan, kegiatannya hanya full difokuskan untuk beribadah saja. Dan di bulan Mei ini juga udah ada full kegiatan dari universitas lain. Jadi kami dipindahkan untuk berkegiatan di Mat Peci Cikoko bareng sama kegiatan kelompok 7. Jadinya rame deh sama anak-anak ini. Karena kegiatan kami hari ini udah selesai, kami istirahat dulu sambil beli bakso. Setelah makan bakso, wawancara Pak Usman deh. Yuk dengerin wawancaranya dia dan Pak Usman. Yang pertama adalah program tentang lingkungan ya. Dari mulai spot di sini berhasil 1 titik, kemudian kita bergeser ke spot yang berikutnya gitu. Sampai awalnya itu dari tahun 2006-2009 sampai dengan jembatan Kalibata dan Kampung Melayu. Kemudian setelah 2009 ke atas sampai dengan 2014 kita sampai dengan dari sini sampai ke batas Depok. Oh, sampai Depok. Ya, sampai Srengseng Sawah. Nah, 2014 sampai dengan 2017 kita sudah sampai ke hulunya Ciliwung di Bogor ya, di Cisarua di kawasan Puncak. Nah, kemudian sampai sekarang kita sudah menjangkau ke pantai Teluk Jakarta, pantai Jakarta. Jadi udah dari hulu ke hilir. Nah, kemudian kita meluas pembinaan kita dari Aceh sampai Papua. Wow. Jadi udah Ciliwung udah selesai, DKI Jakarta Tigul sungainya udah selesai, kemudian hulu hilirnya sudah, kemudian kita bergerak ke Nusantara. Jadi beberapa provinsi yang memang di bawah binaannya Mat Peci ada beberapa lokasi ya.
Programnya pendekatannya ada 3. Pendekatannya yang pertama pendekatan environment, pendekatan lingkungan ya. Bagaimana lingkungan nih supaya tetap lestari gitu kan, Ciliwung lah dalam hal ini, kemudian lingkungan sekitarnya ini mau kita pertahankan gitu supaya tetap lestari. Kemudian yang kedua pendekatan education, pembelajaran dan edukasi ya, jadi pendidikan dan pembelajaran. Kita didik masyarakat, kita ajari masyarakat, kita lakukan kegiatan-kegiatan pendampingan, edukasi ya di semua wilayah yang sudah kita bina tadi. Jadi kita replikasi program-program ini. Nah, kemudian ada lagi pendekatan yang berikutnya, ada empowerment, pendekatan pemberdayaan. Nah, contohnya pendekatan pemberdayaan itu bagaimana masyarakat kita latih, misalnya untuk program ketahanan pangan, kayak nanam sayur ya, nanam sayur, pelihara ikan, ya. Jadi itu bagian dari kegiatan ketahanan pangan yang kita coba kembangkan ke mereka, sehingga efeknya pada pandemi kemarin mereka kan bisa nanam tuh masing-masing di rumah kan, ada apa yang bisa dia kerjakan. Kemudian ini menjadi sebuah bekal gitu ya buat mereka. Kemudian kita juga bangun tentang eko eduwisata Ciliwung. Ya, eko eduwisata itu maksudnya wisata, tapi kita ada nilai ekologinya, ekonominya, sosial budaya, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, ya kan. Bagaimana misalnya orang nggak diajak cuma wisata sungai, naik perahu, nggak semua itu, tapi diedukasi nih bagaimana membersihkan sungai, bagaimana menanami bantaran sungai, kemudian bagaimana mereka diedukasi bagaimana sih cara menangani sampah kan. Misalnya yang organiknya jadi kompos ya, yang tadi media tanam kita tanam itu kan itu tadinya dari daun-daun, dari sampah ya. Kemudian yang non organiknya kayak plastik tadi kita kumpulin kan, refill minyaknya untuk pengganti pot atau polybag. Nah, jadi kan nggak mesti beli kan pot. Iya. Nah, jadi Didaur ulang. didaur ulang. Jadi mereka dari sampah-sampah mereka itu ternyata juga bisa dikelola menjadi sebuah kegiatan yang menghasilkan mereka, bagi mereka juga ya. Nah, itu salah satu pemberdayaan yang kita lakukan. Kemudian lingkungan yang lain yang banyak ya, ke sekolah, kayak kamu ya, ke universitas, saya ke teman-teman mahasiswa. Jadi mulai dari usia dini sampai lansia. Jadi pendidikan yang kita lakukan ini adalah pendidikan yang tidak melihat latar belakang isu sara atau latar belakang usia. Jadi mulai dari anak-anak nih, dari anak-anak usia dini sampai mahasiswa ya, anak pelajar, mahasiswa, kemudian sampai orang tua. Bahkan banyak orang-orang yang udah pensiun gitu, mau belajar bagaimana misalnya membuat hidroponik, pertanian, sehingga mereka bisa mengisi waktu di hari tua mereka. Nah, jadi seperti itu kegiatan, banyaklah kegiatan yang kita lakukan. Kita kan sebetulnya kegiatan rutin hariannya kan membersihkan sungai ya. Kemudian waktu pemerintah DKI membuat pasukan oranye, kita salah satunya motor penggerak dan salah satunya orang yang membidani kelahirannya pasukan oranye itu. Jadi dulu kami yang mengawali. Ya, karena kami udah mulai duluan kan di sungai, mereka baru 2014 membuat pasukan orang di sungai. Nah, baru setelah itu kami yang mentoring mereka tuh. Nah, sekarang pemberian sungai setiap hari. Jadi karena memang relawan kita yang tadinya relawan ya, sekarang mereka udah menjadi bagian dari dinas LH DKI, pasukan oranye itu, sehingga mereka jadi mendapat honor setiap bulan gitu. Sehingga saya udah nggak lagi berpikir bagaimana nih masa depan mereka ya, harus kan kerja kan nggak mungkin nggak dibayar gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kami juga tetap masih memelihara relawan-relawan yang sudah ada, yang masih ada dengan mahasiswa pelajar. Jadi setiap ada kegiatan kita undang mereka, kita bikin kegiatan. Jadi kegiatan itu ada yang harian, ada yang event, misalnya dalam hari-hari lingkungan, hari bumi, ya kan, kemudian hari lingkungan hidup, hari air sedunia misalnya, atau hari tentang sampah ya. Jadi semua itu kita masukin dari agenda tahunan ada, agenda bulanannya ada, sehingga memang kegiatan ini cukup masif. Tapi yang paling penting bagi saya bukan seremonial kegiatan gitu, tapi bagaimana hari-hari
mereka bisa melaksanakan kegiatan bukan hanya di sungai tapi di rumahnya masing-masing. Karena sampahnya kan sebenarnya dari rumah awalnya, bukan langsung di sungai. Sungai kan nggak ada sampahnya. Kalau daun itu kan memang rantai kehidupan ya, rantai makanan gitu ya. Nanti daunnya terurai di air sehingga jadi plankton, jadi makanan-makanan mikroorganisme yang ada di sungai ya. Nah, kalau yang sampah plastik itu kan bukan sampah sungai, tapi sampah dari rumah kan. Sampah rumah yang sengaja dibuang. Jadi kita latih itu mereka, kemudian kita buatkan bank sampah, kegiatannya seperti itulah, kegiatan-kegiatan yang banyak kita gunakan. Hitung aja kalau kita mulai kegiatannya 2006, sekarang udah 2023 ya. Berarti hampir 17 tahun ya. Jadi kalau ukuran manusia itu udah dewasa ya. Udah dewasa gitu, artinya sungai itu sebetulnya udah sekian tahun itu ternyata bisa kita bersihkan. Yang tadinya kan saya pikir apa bisa nih gue bersihin dari sini sampai hulu gitu kan, sampai hilir kan panjangnya Ciliwung 120 kilo. Tapi udahlah kita berbuat aja dulu di tempat kita. Nanti dari situ kita replikasi, kita tularkan ke yang lain. Ternyata sekarang dari hulu hilir bisa. Jadi yang saya bilang mustahil itu ternyata bisa. Itu yang pertama. Kedua, bisa menyebar ke seluruh pelosok negeri kan. Itu yang paling penting kan. Jadi di daerah-daerah tuh ada komunitas-komunitas kayak atletis seperti ini yang memang awalnya dulu bergerak bersama-sama dengan kita. Kalau sebenarnya kan dari dulu di sini kita tanam dari bermacam-macam tanaman ya. Ada tanaman yang bisa langsung dimanfaatkan hasilnya, sayuran misalnya. Dia kan sebulan aja udah bisa diambil. Kemudian ada tanaman obat. Itu juga kalau ada yang butuh-butuh tanaman obat, entah misalnya ada bayi yang batuk atau apa, ada tanaman saga gitu kan, ada jahe segala macam. Dulu awal di sini. Kemudian tanaman buah yang besar-besar. Kenapa kita tanam juga? Untuk singgahnya burung, ya. Satu singgahnya burung, kedua hasilnya oksigen, ketiga hasilnya buahnya kan. Jadi buahnya boleh nggak diambil? Boleh, silakan. Kita nggak ngelarang gitu. Yang penting diambil sewajarnya seperlunya. Untuk ya kalau dia iseng atau pengen gitu diambil. Jadi nggak semua diambil untuk dia sendiri, tapi orang-orang yang lain kan ada juga yang bisa memanfaatkan. Nah, kenapa sejak kita tanamin itu sekarang dengeran suara burung kan, yang tadinya mungkin jarang sekali, sekarang udah apalagi setelah ini di beton kan. Jadi yang kita tanam ini kayak kalau kita lihat ini kan ada spot ya, yang ada ikan ya, kolam bioflok ya, kemudian ada hidroponik, ada tanaman-tanaman obat di dalam situ, ada bermacam. Itu memang tujuannya pertama adalah untuk memberikan contoh. Kedua, kalau ada mau belajar tentang ini, kita berikan edukasinya, bagaimana sih caranya gitu kan. Jadi memang untuk edukasi. Tujuan adalah untuk bagaimana masyarakat bisa belajar mengelola lingkungannya yang pertama. Yang kedua, mereka bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya kalau dia nanam sayur, berarti nanti hasilnya bisa diambil. Daripada sungai di pinggirnya dibuangin sampah, tapi ini tanam sayur gitu ya, atau ditanamin pohon gitu. Nah, jadi manfaatnya mereka bisa ambil dari kegiatan itu. Ternyata keren banget ya komunitas Smart Peci ini. Semoga dengan adanya komunitas ini akan lebih banyak lagi yang peduli dengan lingkungan. Karena kalau bukan kita yang merawat lingkungan, ya siapa lagi? Mungkin segini aja kali ya video kegiatan kami di Smart Peci Cikoko hari ini. Terima kasih banyak kepada komunitas Smart Peci Cikoko, khususnya Pak Usman yang sudah sharing ilmu dan pengalaman kepada kami. Dan terima kasih juga Abang El yang udah nemenin kami berkegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.